Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilian Widuswantoro. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akuntansi. Nah, belajar ini cukup lengkap karena aku akan share konsep persamaan akuntansi, laporan akuntansi, dan bagaimana cara menganalisis transaksi. Jadi pantengin video ini terus dari awal sampai selesai biar kalian benar-benar paham. Oke, kalau sudah, kita mulai belajarnya. Yang pertama adalah accounting equation atau bisa disebut dengan persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi itu? Persamaan akuntansi merupakan hubungan antara harta, hutang, dan modal. Persamaan akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi. Persamaan akuntansi ini berfungsi sebagai mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadinya transaksi dalam perusahaan. Dalam pengertian ini bisa disederhanakan dengan rumus yaitu aset sama dengan hutang plus modal. Aset ini sering disebut dengan harta dan hutang sering disebut dengan kewajiban dan modal ini sering disebut juga dengan ekuitas. Jadi, aset ini merupakan semua barang atau semua harta yang kita punya, baik memperolehnya dengan meminjam duit sama orang lain maupun dengan uang kita sendiri. Dari penjelasan inilah muncul yang namanya persamaan dasar akuntansi, di mana aset yang kita punya berpengaruh besar dengan hutang dan modal yang kita punya. Berikut ini adalah unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama adalah aset atau aktiva atau harta. Aset ini dibedakan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Pada aset lancar yaitu contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain. Dan aset tetap dibedakan menjadi dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Pada berwujud, contohnya peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lain. Dan pada tidak berwujud, contohnya hak cipta, hak paten, dan franchise. Yang kedua adalah liabilities atau utang atau kewajiban. Pada liabilities ini atau hutang atau kewajiban dibedakan menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Pada hutang jangka pendek ini adalah contohnya seperti hutang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, hutang bank, beban yang harus masih dibayar. Dan pada hutang jangka panjang, contohnya seperti hutang hipotek dan hutang obligasi. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal pemilik, atau bisa disebut dengan owner equity, yaitu jumlah kekayaan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti setoran pemilik, pengambilan pribadi atau private, dan pendapatan dan beban. Yang kedua ini adalah saya akan menjelaskan tentang financial statement atau laporan keuangan. Apa sih yang disebut dengan laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah catatan formal dari aktivitas dan posisi keuangan bisnis, orang, atau entitas lain. Jadi laporan keuangan ini berisikan tentang segala kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan. Jadi untuk tahu posisi perusahaan seperti apa itu bisa dilihat dari laporan keuangan ini. Dan laporan keuangan itu berfungsi sebagai menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan seperti aset, liabilities, dan owner equity. Dan menyediakan informasi mengenai kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.
Dalam suatu perusahaan harus menerbitkan minimal 4 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Unsur-unsur dari laporan keuangan ini adalah pertama laporan laba rugi, yaitu terdiri dari akun pendapatan dan beban baik di dalam usaha maupun di luar usaha. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari akun modal awal, laba rugi yang diperoleh selama periode tertentu, brief, dan modal akhir. Yang ketiga adalah neraca, yaitu terdiri dari aset baik lancar maupun tidak lancar, liabilities atau hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan modal pada akhir periode. Yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama arus kas masuk dan kedua adalah arus kas keluar. Pada arus kas masuk yaitu transaksi-transaksi yang mengakibatkan masuknya kas ke dalam perusahaan. Sedangkan pada arus kas keluar yakni transaksi-transaksi yang mengakibatkan keluarnya kas ke dalam perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yaitu laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba rugi berfungsi sebagai untuk mengetahui laba rugi yang diterima perusahaan dalam periode tertentu. Dan bentuk laporan laba rugi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk single tab dan bentuk multi step. Dalam bentuk ini antara pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha tidak dipisahkan atau dibedakan. Pada bentuk multi step, dalam bentuk ini antara pendapatan atau beban usaha dan di luar usaha dipisahkan atau dibedakan. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode tertentu dan merupakan pelengkap atas penyajian laporan secara keseluruhan. Laporan perubahan modal disusun ketika adanya kenaikan modal karena perusahaan menerima laba atau pengurangan modal karena perusahaan mengalami rugi, sehingga dapat diketahui modal akhirnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Pada neraca ini sangat bermanfaat, yaitu untuk mengetahui besarnya harta, hutang, dan modal perusahaan pada periode tertentu. Dan bentuk neraca sendiri itu ada dua, yaitu bentuk staple dan bentuk kontro. Bentuk staple atau bentuk T yaitu seperti ini, dan pada bentuk kontro atau bentuk laporan yaitu seperti ini. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan. Laporan arus kas dibedakan menjadi tiga, yaitu kas dari aktivitas operasional, kas dari aktivitas investasi, dan kas dari aktivitas pendanaan. Kas dari aktivitas operasional yaitu pada bagian ini biasanya terdiri atas kegiatan utama perusahaan yang secara langsung mempengaruhi kas seperti penerimaan piutang, pembayaran hutang, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. Pada kas dari aktivitas investasi, untuk masalah kas dari aktivitas investasi yaitu hal yang berkaitan
atas perolehan penjualan aktiva tetap dan pembelian aktiva. Pada kas dari aktivitas pendanaan, yaitu masalahnya adalah biasanya pada hal yang berkaitan dengan penambahan atau pengurangan modal. Pada umumnya, laporan keuangan disusun setahun sekali atau tahunan. Namun, ada pula perusahaan yang menyusun laporan keuangannya tiap kuartal bahkan tiap bulan. Meskipun laporan keuangan dihasilkan pada tahap akhir dari proses akuntansi, namun ada baiknya pada bab ini digambarkan lebih dahulu bentuk dan isi laporan keuangan secara sederhana dengan mempelajari apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Diharapkan dapat lebih mudah untuk mempelajari berbagai tahap kegiatan di dalam akuntansi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi yang saya beri contoh dengan transaksi-transaksi di Dealer Ahmad. Saya akan membacakan transaksinya terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 1 April 2020 Tuan Ahmad mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 20.000. Dan tanggal 2 April dealer Ahmad membeli peralatan dealer sebesar 10.000 secara tunai. Tanggal 3 April 2020 dealer Ahmad membeli perlengkapan dealer sebesar 4.000 secara kredit. Dan tanggal 4 April 2020 menyelesaikan pekerjaan sebesar 1.500 akan dibayar 1 bulan kemudian. Pada tanggal 5 April 2020 membayar hutang atas pembelian perlengkapan dealer tanggal 3 April yang lalu sebesar 2.000. Tanggal 6 April 2020 Tuan Ahmad membayar uang sewa ruko sebesar Rp300. Tanggal 7 April 2020 Tuan Ahmad membayar gaji para pegawai sebesar Rp450. Tanggal 8 April 2020 diterima pembayaran dari pelanggan yang telah menerima jasa perbaikan mobil pada tanggal 4 April sebesar Rp700. Pada tanggal 9 April 2020, dealer Ahmad telah memberikan jasanya kepada sejumlah pemakai jasa yang seluruhnya sebesar Rp3.800. Pada hari ini dikirimkan tagihan kepada para pemakai jasa tersebut. Tanggal 28 April 2020 membayar tagihan listrik sebesar Rp250 dan tagihan pemakaian air sebesar Rp150. Tanggal 29 April 2020 perlengkapan yang tersisa itu sebesar 3.000. Dan pada tanggal 30 April 2020 Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp600. Dan saya akan menjelaskan tentang transaksi yaitu dari dealer Ahmad. Pada transaksi 1 tanggal 1 April 2020 Tuan Ahmad mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 20.000. Pada transaksi 1 ini, Tuan Ahmad menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Jadi, pada aset pada akun kas bertambah 20.000 dan pada owner equity atau modal pada akun modal Tuan Ahmad bertambah 20.000. Pada transaksi 2, tanggal 2 April 2020, dealer Ahmad membeli peralatan dealer sebesar 10.000 secara tunai. Pada transaksi ini, dealer Ahmad membeli sebuah peralatan secara tunai. Jadi, pada aset, akun kas berkurang 10.000 dan pada akun peralatan bertambah 10.000. Pada transaksi 3 yaitu tanggal 3 April 2020 dealer Ahmad membeli perlengkapan dealer sebesar 4.000 secara kredit.
Kalau secara kredit berarti dihitung hutang usaha. Jadi pada tabel, pada aset, pada akun perlengkapan bertambah 4.000 dan liabilities hutang usaha karena secara kredit bertambah 4.000. Pada transaksi 4 yaitu tanggal 4 April 2020 menyelesaikan pekerjaan sebesar 1.500 akan dibayar 1 bulan kemudian. Dan transaksi ini adalah pemberian jasa secara kredit, berarti bisa dibayar 1 bulan kemudian. Pada tabel aset pada akun piutang usaha ini transaksi 4 disebut dengan piutang. Pada akun piutang usaha bertambah 1.500 dan pada owner equity pendapatan usaha bertambah 1.500. Transaksi 5 yaitu tanggal 5 April 2020 membayar hutang atas pembelian perlengkapan dealer tanggal 3 April yang lalu sebesar 2.000. Pada transaksi 5 ini adalah pembayaran hutang yang dilakukan pembelian pada tanggal 3 April yang lalu sebesar 2.000, yaitu pada tabel kas berkurang 2.000 karena telah membayar hutang dan pada liability berkurang 2.000 karena telah membayar hutang. Pada transaksi 6 yaitu pembayaran beban sewa, yaitu soalnya tanggal 6 April 2020 Tuan Ahmad membayar uang sewa ruko sebesar 300. Transaksi 6 ini adalah membayar uang sewa ruko. Jadi pada tabel kas berkurang 300 dan owner equity pada akun biaya-biaya berkurang 300 karena Tuan Ahmad membayar uang sewa ruko. Dan pada transaksi 7 adalah tanggal 7 April 2020 Tuan Ahmad membayar gaji para pegawai sebesar 450 rupiah. Jadi transaksi 7 ini adalah membayar gaji para pegawai. Jadi pada tabel pada akun kas berkurang 450 dan pada owner equity biaya-biaya berkurang 450 karena telah membayar gaji para pegawai. Dan transaksi 8 adalah tanggal 8 April 2020 diterima pembayaran dari pelanggan yang telah menerima jasa perbaikan mobil pada tanggal 4 April sebesar 700. Jadi pada transaksi 8 ini konsumen atau yang telah menerima jasa membayar 700 pada tanggal 4 April yang lalu. Jadi pada tabel kas bertambah 700 dan piutang usahanya berkurang 700 karena sudah dibayar 700 pada transaksi 8 ini. Transaksi 9 yaitu tanggal 9 April 2020 dealer Ahmad telah memberikan jasanya kepada sejumlah pemakai jasa yang seluruhnya sebesar 3.800. Pada akhir ini dikirimkan tagihan kepada para pemakai jasa tersebut. Pada transaksi 9 ini sama dengan transaksi pada tanggal 4 yaitu tentang piutang usaha. Jadi pada tabel yaitu piutang usaha bertambah 3.800 sedangkan pada owner equity pada akun pendapatan usaha bertambah 3.800. Transaksi ke-10 yaitu tanggal 28 April 2020 membayar tagihan listrik sebesar 250 dan tagihan pemakaian air sebesar 150. Pada transaksi 9 ini adalah membayar, jadi pada tabel pada akun aset kas berkurang 400 dan pada owner equity biaya-biaya berkurang 400. Dan pada transaksi 11 tanggal 29 April 2020 perlengkapan yang tersisa sebesar 3.000. Jadi pada akun aset perlengkapan
kan yang tersisa sebesar 3.000. Jadi yang digunakan itu berarti 1.000, kan yang tersisa 3.000. Jadi pada akun perlengkapan berkurang 1.000 karena yang tersisa 3.000. Dan pada biaya-biaya berkurang 1.000. Transaksi ke-12 yaitu tanggal 30 April 2020, Tuan Ahmad mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 600. Transaksi 12 ini adalah pengambilan PREV atau pengambilan keperluan secara pribadi, bisa untuk jalan-jalan dan keperluan lainnya. Pada tabel ini, pada aset, pada akun kas berkurang 600 karena diambil oleh Tuan Ahmad, dan pada owner equity pada akun PREV berkurang 600, yaitu karena diambil untuk keperluan pribadi. Ya, kalau diringkas secara persamaan akuntansi yaitu seperti ini. Saldo pada kas 6.950, saldo pada piutang usaha yaitu 4.600, perlengkapan yaitu 3.000, peralatan yaitu 10.000, dan pada liability hutang usaha yaitu bersaldo 2.000, pada owner equity modal Tuan Ahmad bersaldo 20.000, dan PREV bersaldo minus 600 karena diambil minus, dan pada akun pendapatan usaha 5.300 dan biaya-biaya minus 2.150. Dan pada persamaan akuntansi ini harus balance atau sama antara aset dan liability plus owner equity. Kalau tidak sama, jadi itu ada kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dan berikut adalah laporan laba rugi, yaitu pertama pendapatan usaha pada dealer Tuan Ahmad yaitu sebesar 5.300, dan dikurangi biaya-biaya usaha yaitu pada beban sewa yaitu 300, beban gaji 450, beban listrik dan air 400, jumlah pemakaian perlengkapan sebesar 1.000. Jadi ini dijumlah sebesar 2.150, yaitu pada 5.300 dikurangi 2.150, jadi laba bersihnya yaitu 3.150. Dan pada laporan perubahan modal Ahmad 1 April 2020 yang pertama adalah 20.000, laba bersih bulan April 2020 3.150, yaitu harus dijumlah yaitu 23.150, dan dikurangi PREV Ahmad yaitu sebesar 600, yaitu modal Ahmad pada 30 April 2020 yaitu sebesar 22.550 neraca, yaitu pada dealer Ahmad ini pada aset yaitu dijumlahkannya pada akun aset semuanya, yaitu seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan, yaitu sebesar pada saat dijumlah yaitu sebesar 24.550. Dan pada kewajiban utang usaha sebesar 2.000, dan pada modal yaitu sebesar modal Tuan Ahmad ini sebesar 22.550. Jadi jumlah kewajiban dan modal ini harus balance dengan aset yaitu 24.550, dan pada kewajiban plus modal yaitu 24.550. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.